Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita masuk pada poin yang berikutnya. Sampai di mana pembahasan kemarin? Halaman halaman 19. Naam. Di sini yang terakhir ya, yang dibacakan tadi dikatakan war-rabb huwal ma'bud, dan Rabb di sini yakni yang berhak untuk diibadahi. Jadi kalau ada seseorang yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya, maka itu berarti konsekuensi dari perkataan itu mengharuskan dia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah, takut, berharap, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena konsekuensi dari perkataannya sendiri, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan siapa Rabbmu, terus dia mengatakan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya ini mengharuskan dirinya untuk apa? Menyerahkan ibadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa suruh? Ya. Nah, makanya beliau mengatakan di sini apa? War-rabb huwal ma'bud. Jadi yang dikatakan Rabb itu adalah kepadanya diserahkan ibadah penghambaan yang ikhlas. Nah, makanya Pak, banyak orang-orang saat ini yang lisannya mengakui Allah sebagai Rabb-nya, namun amalannya mengingkari perkataannya. Nah, ini banyak penyembah-penyembah kubur, orang-orang kuburiyun namanya, Pak, yang datang dari negeri yang jauh mendatangi kubur-kubur tertentu, kubur wali-wali umpamanya, kuburnya para tuan-tuan. Kalau di Jawa, Pak, wali-wali namanya, Pak. Di sini kayaknya nggak ada wali-wali, kan? Kalau di sini kita bukan wali bahasanya, Pak, tapi apa? Tuang. Ya, tapi sama. Kalau di Pulau Jawa, wali ini, wali itu, wali ini, wali itu. Taruhlah memang betul, Pak. Taruhlah memang betul. Itu betul kuburnya wali apa yang terkenal, Pak? Wali Songo. Umpamanya, kalau di tempat tinggal saya dulu, Pak, di Jawa Timur, di dekat pondok pesantren kita dulu, ada kuburan Kanjeng Pati, Pak, di sana. Itu hampir berbes-bes datang orang pergi ziarah kubur, tapi bukan ziarah kubur, Pak, pergi tawaf di kubur. Pergi tawaf di kubur, Pak. Tawaf adalah ibadah, Pak. Tawaf adalah ibadah. Jadi kalau ada orang tawaf selain di mana? Ka'bah, maka itu kesyirikan. Seperti orang yang tawaf di bawah Karaeng sana, Pak, itu kesyirikan itu. Tawaf adalah ibadah. Nah, sengaja ke kubur. Untuk apa di kuburan? Rata-rata Pak orang ke kubur itu untuk minta ambil berkah. Ambil berkah. Walaupun dia ingkari itu, Pak, tapi memang tujuannya datang ke kubur untuk apa? Mengambil berkah. Ngapain mau datang jauh-jauh, Pak? Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa masih banyak orang yang tidak faham apa itu tabarruk. Tabarruk itu mengambil berkah, Pak. Dan pembahasan ini sangat jarang kita dengarkan. Bab tabarruk. Kalau dalam kitab Tauhid itu ada bab tentang tabarruk.
bagaimana sewajarnya, bagaimana seharusnya seorang muslim dalam mengambil berkah. Mengambil berkah boleh, Pak. Tapi kepada siapa dulu ngambil berkah? Ya? Atau terhadap sesuatu apa dulu kita mengambil berkah? Dan ingat, tidak boleh kita sendiri yang berasumsi bahwa ini bisa mendatangkan berkah atau tidak. Kita sendiri yang berkesimpulan ini barakaan nih. Tidak boleh, Pak. Harus ada dalilnya. Karena objek untuk dikatakan itu berkah itu sudah berakhir, Pak. Setelah kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi boleh dikatakan ini berkah, tidak ada lagi. Jadi sudah paten dan hak keberkahan itu sudah hilang, Pak. Sudah tidak ada lagi tambahan nomor sekian, ada tambahan baru, Pak. Ada barang berkah baru ini. Nggak ada lagi. Setelah kematian Rasulullah sudah tidak ada lagi, Pak. Dan Nabi sudah sebutkan barang-barang yang bisa menjadi berkah. Di antaranya apa? Air Zam-Zam umpamanya. Iya, berkah itu, Pak. Dan air Zam-Zam itu yang berkah dari sisi zatnya, zat. Jadi ingat, Pak, berkah itu dua, zat dengan secara ma'nawi. Ini orang nggak banyak orang tidak paham, Pak. Pasar Ramban saja, pokoknya barakah. Orang bilang berkah, sudah berkah. Barakat to jangan nih. Sampai masih terkenal itu, Pak, baca-baca. Barakah la ilaha illallah, barakah Nabi Muhammad Rasulullah. Ingat, lihat, dua, Pak. Dia sepadankan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini syirik. Bahkan ada perkataan apa? Punna naka masih yakin ne karen ta'ala segan karen nabiyah. Ini masih banyak orang ngomong begini, Pak. Ini kesyirikan ini. Ya? Atau bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Ini syirik juga. Ayo, Pak. Apalagi berkah, Pak? Minyak zaitun. Berkah. Zatnya, iya, zatnya berkah, Pak. Dan tidak ada satupun kuburan yang berkah, Pak. Tidak ada di dunia ini, Pak. Tidak ada satupun, jangankan satu, Pak, sepotong kubur yang berberkah. Tidak ada kuburan yang berberkah di dunia ini, Pak. Bagaimana dengan kuburnya Rasulullah, Ustaz? Tidak berberkah kuburnya Rasulullah, Pak. Tidak ada keberkahan di situ. Apalagi selain kubur Rasulullah. Kubur Nabi ya bawang, Pak. Kuburnya Nabi saja tidak mengeluarkan berkah. Bagaimana kalau kubur selainnya, Pak? Taruhlah kita sebut kuburnya Lu Muryantang. Di mana sini Antang? Sana ya? Lu Muryantang. Pernah dengar Lu Muryantang? Ada kuburnya, Pak. Bahkan ada juru kuncinya di situ. Di situ duduk-duduk terus. Tunggu orang datang. Ya, kalau datang orang diam itu sebagai. Maaf, Pak. Mau minta berkah di sini, mau minta jodoh, baju kita Allah saka. Ayo. Mudahkan urusan, Pak. Di sini menerima. Datangkan jodoh, urusan lancar, anak-anak mau ujian, mau menikah, mau pas sunnah. Ayo, semua bisa, Pak, di sini. Ada mentong juru kesyirikan, Pak. Penuntun menuju kesyirikan. Kalau di sini datur di Pak Gentungan. Masih banyak orang datang, Pak. Masih banyak orang datang. Apa salahnya orang datang ziarah kubur, Ustaz? Tidak dilarang ziarah kubur, Pak. Tidak dilarang ziarah kubur. Siapa bilang tidak boleh ziarah kubur? Sunnah itu, bahkan kami yang sangat menganjurkan ziarah kubur, Pak. Nabi katakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur
bisa mengingatkan kalian tentang apa? Kematian. Tidak ada masalah, Pak. Ya, bahkan mungkin tiap hari mau ziarah kubur tidak ada masalah. Tapi ingat, yang kami larang, Pak, yang dilarang dalam agama ziarah kubur plus palak barakah. Itu yang dilarang. Ya. Assalamualaikum, tuan tak salam. Punna wajib baji kita lasaknan nih. Ayo. Punna puasa talungal. Jarang orang begitu, Pak. Rata-rata orang apa? Mayan rene lepas sanjangan. Ya, punna baji-baji gini godong atan-tan nih. Bayangkan atan-tan sebut hamba tak. Hambamu. Itu bahasa Makassarnya, Pak. Kalau orang nyet tinjakna, ada apa namanya? Tinjak nazar. Datang ke kubur biasanya. Oh Tuhan tak salah maka. Kalau lulus kini anakku di PNS datang, saya datang di sini lepas kambing. Ini nazar, Pak. Dan nazar seperti ini hukumnya syirik. Dan melaksanakannya tidak wajib, bahkan tidak boleh. Jadi kalau ada orang bernazar, Pak, dan nazarnya maksiat, maka tidak boleh dilakukan dan tidak berdosa. Bahkan kalau kita lakukan, itu termasuk diantara kesyirikan, Pak. Nah, ini banyak. Apalagi kalau musim-musim pilkada, biasanya begitu. Datang pergi minta izin katanya. Di mana? Di kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Laris itu, Pak, kubur-kuburan itu. Laris itu. Pergi apa? Minta izin. Tanda kutip, Pak. Dan ini sudah merebak di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti di Sapaya sana, Pak. Itu Batu Mas Songko. Pernah dengar? Kalau orang lewat di situ, Pak, minimal nyalakan klakson. Kenapa kalau tidak? Ainya ini, Pak, bahaya ini. Ainya ini. Ayo. Minimal nyalakan klakson, Pak. Sebagai tanda apa? Minta izin lewat. Kepada siapa minta izin lewat, Pak? Penunggu. Patanna Pak Rasangang. Dan ingat, ini syirik, Pak. Bahkan bisa terjatuh kepada syirik akbar. Kita capek-capek sholat, Allahu Akbar. Bangun subuh-subuh pergi sholat berjamaah di masjid. Datang bulan Ramadan, puasa 1 bulan. Bertahun-tahun kita lakukan seperti ini, Pak. Letih, capek, haus. Keluarkan dana, keluarkan biaya. Pergi haji, pergi umrah. Tapi di akhir hayatnya berbuat kesyirikan. Gugur semua amalannya, Pak. Dikali dengan 0 amalannya. Kenapa? Berbuat syirik. Ngerinya, Pak, syirik itu. Makanya ini harus kita sampaikan kepada orang, Pak. Jangan sampai orang lakukan, kemudian apa? Capek-capek beramal, setengah mati beramal. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Allah adalah Rabbku, ada konsekuensi, Pak. Apa konsekuensinya? Huwal ma'bud. Harus diserahkan ibadah kepadanya. Ya, jadi kalau dakwah seperti ini, Pak, menyebar, merebak di tengah-tengah masyarakat, insya Allah keberkahan akan turun, Pak. Nah, Pak, barakah Allah Ta'ala satta. Kenapa? Karena kita mengikhlaskan ibadah sepenuhnya kepada Allah. Saya sering katakan, Pak, semakin butuh kita kepada Allah, maka semakin banyak berkah yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyak berkah sama kita. Makanya kalau kita mau hidup berkah,
berpasrah, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, tawakal kepada Allah. Apa yang tidak bisa dilakukan sama Allah, Pak? Semua bisa dilakukan. Nah, dan beliau menyebutkan di sini dalilnya, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul ardh firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarat rizqan lakum. Di akhir ayat Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Lihat luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai manusia seluruhnya. Jadi tidak pandang bulu Allah. Semua yang namanya manusia. Manusia di sini siapa, Pak? Semua kita manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu. Lihat, Allah ingatkan, Pak, Allah Ta'ala untuk Pak niat kita, Pak niat coba. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diri kita, Pak. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan kepada kalian. Sama dengan bos, Pak. Saya kasih perumpamaan. Kalau ada bos di perusahaan, Pak, kemudian ada orang diterima kerja di situ. Kalau ini orang macam-macam di tempat kerjanya, Pak, pasti diingatkan bagaimana? Kau tahu siapa yang kasih masuk kau di sini? Iya. Ini wajar nggak, Pak? Wajar nggak? Wajar nggak, Pak? Ini omongannya ini wajar nggak? Wajar. Kau jangan macam-macam di sini, Pak. Kau tuh saya masukkan di sini itu untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu wajar. Hah? Wajar nggak? Wajar. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk itu. U'budu rabbakum, sembahlah Allah Rabbmu alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan engkau dan orang-orang sebelummu. Allah mengingatkan tentang penciptaan, Pak, karena proses penciptaan ini bukan hal yang main-main, Pak. Bukan hal yang main-main ini. Coba kita perhatikan ini tangan, Pak. Tangan, kaki, kepala, rupa kita ini semua, Pak, terbentuk apa dengan sendirinya, Pak? Tidak. Allah yang telah menciptakan semua itu, Pak. Allah yang telah menciptakan itu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah yang menjadikan bumi sebagai apa? Hamparan bagi kalian. Nah, ini orang banyak jadikan dalil, ya, sebagai dalil bahwa alladzi ja'ala lakumul arda firasha, bahwa bumi itu, Pak, datar, ya, was-samaa'a binaa'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan langit sebagai atap. Nah, terlepas dari bumi hampar, datar atau bulat, maka nggak ada masalah. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bulat, ada yang mengatakan hamparan, terserah. Nggak ada masalah, Pak. Mau bulat, mau nggak ada masalah, Pak. Yang jelas kita beribadah kepada Allah saja. Kalau di sini jamaah, pemahamannya apa? Bumi bulat, hah? Atau datar? Hah? Ya?
Kalau ulama yang mengatakan bumi itu datar, ada dalilnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang telah menghampar bumi ini. Tapi ingat, yang mengatakan bulat juga bumi, ada juga dalilnya Pak dalam Al-Quran. Yang berbeda dari sisi penafsiran. Para ulama berbeda pendapat. Yang mana yang benar? Wallahu a'lam bis-shawab. Yang jelas itu tidak mempengaruhi substansial keimanan kita. Iya kan? Nggak ada yang mempengaruhi keimanan Pak. Mau bulat, mau segitiga, mau segi empat, mau bentuk lope, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa sholat, enak sholat. Kita bisa beribadah, kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghindari yang namanya kesyirikan. Khalas, cukup. Kemudian Allah mengatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini sebagai atap, kemudian Allah mengatakan wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah yang telah menurunkan al-ma', air dari langit. Air apa ini Pak? Air hujan. Ini hujan luar biasanya Pak. Terkadang satu negeri tapi di sini hujan, di sini tidak. Berdekatan lagi Pak. Pernah saya alami hal demikian Pak. Saya lompat ke sebelah, tidak hujan Pak. Lompat ke sebelah, hujan di sini. Ini ketika saya di Nrekang waktu itu Pak. Saya bilang, luar biasa itu Pak. Allah mengatur Pak. Jadi itu jalanan aspal hitam separuh, putih separuh Pak. Siapa yang mengatur ini Pak? Tuan Tasalama kah? Atau Datur Ripak Gentungan yang mengatur ini? 90 Tuan Tasalama kah tidak mungkin bisa mengatur ini Pak. Tidak mungkin, mustahil. Saya tidak merendahkan beliau Pak. Saya tidak merendahkan beliau. Kalau memang beliau orang soleh, saya kan tidak tahu siapa beliau. Saya berbaik sangka saja beliau orang soleh. Tapi tidak mungkin beliau mampu menurunkan hujan dari langit Pak. Sunggokong lagi tidak bisa menurunkan hujan dari langit. Peleng itu Pak. Avatar pengendali hujan, ya. Hah? Pengendali air. Coba dibuatkan film supaya kita bisa melakukan kesyirikan. Siapa yang mengendalikan air Pak kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang lihat dalilnya dalam Al-Qur'an. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Luar biasanya Pak, Allah katakan di sini, ya. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Setelah Allah menurunkan hujan dari langit, sebagai apa itu air Pak dari langit? Yang membasahi bumi, dan dari hujan itulah menyebabkan apa? Panen buah-buahan orang Pak. Buah-buahan, sayur-sayuran. Betul tidak Pak? Sebagai rezeki bagi kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Cara dina Allah taala Pak. Lihat. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hujan dari langit yang dengan hujan itu bisa menumbuhkan apa yang dulunya kering Pak. Luar biasanya. Sebagai rezeki buat kalian, bukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh makan Pak dari kita. Untuk kalian, lihat adilnya Allah Subhanahu wa taala Pak. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk rupa, kemudian Allah ciptakan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan Pak. Sebagai apa? Sebagai bekal bagi manusia. Sebagai bekal bagi manusia. Dari hujan itu Pak semua tumbuh Pak. Kita bisa makan pepaya, kita bisa makan coto Pak. Dari hujan. Coba kalau tidak ada hujan, bisa nggak makan coto Pak? Bisa? Tidak akan bisa kalau tidak ada hujan Pak. Ternyata semua makanan yang kita makan, konsumsi,
itu karena adanya hujan, Pak. Coba kalau Allah kasih kering ini, Pak, tidak ada bisa tumbuh, Pak. Tidak ada. Bahkan anak tidak akan bisa tumbuh tanpa hujan, Pak. Betul? Yakin? Tidak ada bisa. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada." Oleh karena itu wahai hambaku, janganlah engkau mengambil sembahan untuk tandingan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya ini ayat luar biasa, Pak. Lihat. Di awal Allah perintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Allah? Siapa itu Allah? Allah ingatkan, Allah yang telah menciptakan kalian. Dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kemudian Allah ingatkan apa lagi, Pak? Allah ingatkan. Yang pertama apa yang diingatkan di sini, Pak? Langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan, kemudian Allah turunkan hujan. Seakan-akan Allah ingin ingatkan kepada kalian, kalian tinggal terima beres, Pak. Terima beres kita, Pak. Ada enggak upaya kita untuk menurunkan hujan, Pak? Ada? Tidak ada upaya. Campur tangan manusia dalam proses hujan tidak ada, Pak. Manusia ini bikin kotor saja bumi, Pak. Ya enggak? Buang air. Ya, kita buang air. Kita makan buang air, makan buang air. Lihat. Untuk memenuhi proses semua itu Allah turunkan hujan. Allah ciptakan ini, Allah ciptakan ini, Allah ciptakan ini sebagai apa? Pelengkap hidup manusia. Tinggal terima beres manusia ini, Pak. Tapi ingat di akhir ayat Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada." Cuma satu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Janganlah kamu mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Ini yang Allah inginkan, Kak. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir Abul Fida' rahimahullahu taala, Imam Ibnu Katsir mengatakan, al-khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil ibadah. Beliau di sini mengatakan apa? Yang menciptakan segala sesuatu berarti dialah yang berhak untuk apa? Diibadahi. Ayo, Pak. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul-betul, Pak, kurang ajar manusia, Pak. Yang telah Allah ciptakan, telah Allah berikan nikmat, telah Allah berikan rezeki, telah Allah penuhi kebutuhannya, Allah berikan ini, Allah berikan itu. Kemudian dia menjadikan apa? Manusia-manusia sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa yang paling besar apa, Pak? Syirik. Syirik dosa yang paling besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa ini, Pak. Ingat, kesyirikan senantiasa mengintai kita, Pak. Kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mendalami agama, kalau kita tidak ikut kajian-kajian, maka tidak akan mungkin kita bisa memahami tauhid yang benar. Dan ingat, kajian tauhid ini, Pak, harus sering-sering diulang. Tidak ada orang tamat dari yang namanya belajar tauhid, tidak ada. Saya alhamdulillah Ustaz, sudah tamat belajar tauhid. Tidak bisa. Para ulama saja belajar, Pak. Para ulama saja belajar mereka. Belajar mereka, Pak. Saya masih ingat, Pak, di awal-awal kajian, di awal-awal semangat saya untuk belajar tentang Islam di tahun 2000-an, Pak. Saya masih ingat kita naik sepeda ke jalan galangan kapal sana, Pak. Tahu galangan kapal, Pak? Itu tahun 2000-an, Pak. Kajian pertama kali yang saya ingat itu adalah kajian Al-Usul Tsalatsah. Ini nih kajian ini. Dan semoga Allah membalas
guru-guru kita semua. Ketika itu, kajian tauhid itu baru, Pak. Ya. Tahun 2000-an. Saya masih ingat waktu itu, Pak. Saya belum menikah, Pak. Masih jauh dari pernikahan. Naik sepeda kita, Pak, pergi kajian. Naik sepeda pergi kajian, Pak. Ya. Sampai di sana kajian tentang, saya ingat, al-usul tsalatsa kita dibahas itu. Apa yang terjadi, Pak? Karena di sana tempatnya juga para tentu dakwah-dakwah tauhid, banyak juga yang kontra, Pak. Banyak yang kontra, pro dan kontra itu banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Itu motor-motor di luar, Pak, itu disilet-silet itu anunya, sadelnya, Pak. Kontra. Orang-orang yang tidak senang dengan dakwah tauhid. Tapi ingat, dakwah seperti ini harus disuarakan terus, Pak. Tidak boleh pernah berhenti, Pak. Selama langit ini masih ada, maka dakwah tauhid harus kita sampaikan terus kepada umat ini. Dakwah tentang tauhid, mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah, itu harus terus kita gaungkan, harus terus kita suarakan, dimanapun, kapanpun. Jangan bilang, tunggu dulu, Ustaz, kayaknya ini masyarakat belum pantas untuk dakwah tauhid. Ya Allah, ya Rabbi, dakwah tauhid pantas siapapun, Pak. Siapapun orangnya pantas disampaikan. Dan ini dakwah yang paling pertama kita mesti pahamkan kepada umat. Ini tentang haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak utamanya Allah, Pak, diibadahi dan tidak boleh berbuat kesyirikan. Makanya tidak sedikit yang memusuhi dakwah seperti ini, Pak. Bukan cuma dakwahnya dimusuhi, Pak, pendakwahnya juga dimusuhi. Dicarikan hoax. Untuk apa? Menjatuhkan dai-nya. Dicarikan hoax, apa namanya? Berita-berita miring. Ini ustadz ini hati-hati. Kenapa? Suka begini. Orang tidak dengar nih. Tinggalkan dia. Karena tidak mampu berjidal. Tidak mampu berhadapan dengan para dai-dai seperti ini, Pak. Tidak mampu, Pak. Tidak mampu. Untuk menghancurkan dakwahnya, tidak mampu berhadapan. Satu caranya, dijatuhkan pribadinya. Seperti Rasulullah dulu, Pak. Orang-orang kafir musyrik dahulu tidak mampu berhadapan dengan Nabi. Tidak mampu mereka. Bagaimana caranya orang-orang kafir musyrik? Jatuhkan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan orang gila, dikatakan penyair, dikatakan orang tinggi nafsunya, dikatakan pendusta dan sebagainya. Lihat. Jadi hoax, kebohongan seperti ini sudah terjadi di zaman dahulu, Pak. Zaman dahulu sudah terjadi. Tapi para dai harus tetap semangat menyampaikan kebenaran tanpa pamrih. Dan ingat, yang memuliakan seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh manusia ini bersatu untuk menghancurkan kita, kalau Allah yang memuliakan kita, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Makanya ini harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa Allah yang menjaga kita, Pak. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong juga dia. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan keadaannya sampai hari kiamat, Pak. Makanya ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Dan ingat, apa yang kita sampaikan di majelis ini jangan cuma sekedar teori, Pak, pengetahuan semata, tapi yang terpenting adalah aplikasi, Pak. Yang dulu pernah berbuat, sudah istighfar dan jangan berbuat kembali. Dan yang paling penting harus kita dakwahkan juga, Pak.
Jangan cuma berhenti sampai di telinga kita. Usahakan apa yang kita dengarkan ini kita sampaikan juga kepada orang. Orang-orang terdekat saja dulu Pak, istri, anak. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh. Kalau bisa ke saudara, kalau bisa ke bapak, mama, tapi dengan cara yang hikmah, lembut caranya, dengan cara yang sopan, dengan cara yang penuh hikmah dan sebagainya. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.